Sistem Necromancer, bab 936 sampai dengan 940. Bab 936 bahkan Paus tidak bisa menyelesaikannya. Respon lemah datang dari pot jiwa iblis di sudut. Apakah ada yang salah? Pria itu melirik keluar jendela lagi dan berkata, sepertinya tidak ada yang berubah. Sepertinya semua orang yang menghadiri pesta sudah pergi dan pergi terburu-buru. Panci jiwa iblis terdiam sejenak. Lalu melanjutkan. Dia pasti akan melakukan pencarian menyeluruh. Aku tidak bisa keluar. Jadi carilah cara untuk membawaku keluar kota besok. Baik. Nyonya, jawab pria itu sambil menggertakkan giginya. Bingkai seorang pahlawan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia impikan. Tetapi itu sudah terjadi dan tidak ada yang dapat diubah. Kita hanya dapat melanjutkan sesuai dengan pengaturan yang dibuat oleh Ratu Kerajaan Kuno. Panci jiwa iblis terdiam. Pria itu menutup pintu dan jendela. Lalu berbaring di tempat tidur di kamar dengan ekspresi tegang. Dengan mata terbuka, dia mendengarkan dengan saksama kebisingan di luar. Di dalam kereta yang meninggalkan istana Raja Kota, sebuah batu ringan tergantung di atasnya. Berayun lembut mengikuti kereta. Tetua Tapani, penyihir tua Gian Vito, dan pendeta Nasir kembali dengan kereta yang sama. Mereka harus pergi ke asosiasi terlebih dahulu untuk melakukan otopsi pada jenazahnya. Tujuan awal perjamuan itu adalah agar Wu Heng kembali dan mengunjungi rekan-rekannya yang telah berjuang bersamanya setelah menjadi pahlawan. Tapani dan yang lainnya tentu ingin memiliki hubungan baik dengan seorang pahlawan. Terutama cara dia bisa dengan cepat menjadi pahlawan dan memecahkan masalah ketenaran. Saya tidak menduga hal ini akan terjadi. Terjadi keheningan sejenak di dalam kereta. Lalu Tapani berkata, Nasir, bagaimana menurutmu? Nasir mengangkat kepalanya. Dan di bawah cahaya batu penerang, ia bisa melihat kemarahan di matanya. Apapun yang kupikirkan, aku akan melaporkan masalah ini ke kuil suci dengan jujur. Bagaimana kuil suci menanganinya? Terserah mereka. Tidak seorang pun dari ketiga orang di dalam mobil itu yang mengira Wu Heng akan melakukan hal seperti itu setelah menjadi pemimpin. Sampai batas tertentu, semakin tinggi tingkat profesional, semakin kuat disiplin diri dan pengendalian diri. Seperti yang dikatakannya di tempat kejadian perkara, jika mereka benar-benar ingin membunuh seseorang, mereka bahkan tidak bisa melihat mayatnya. Lagi pula, setelah menjadi pahlawan, dia masih kekurangan wanita. Bagaimana mungkin dia memperkosa seorang pendeta wanita di pesta yang dia selenggarakan? Kemungkinannya sangat kecil. Namun situasi di tempat kejadian perkara tetap sama. Pakaian pendeta wanita itu berantakan. Dan tubuhnya tidak dapat digali atau dihidupkan kembali. Bukti di tempat kejadian perkara. Pekerjaan pembunuh. Juga merupakan fakta bahwa semuanya menunjuk ke Wu Heng yang hadir. Penyihir tua, Gian Vito, mengelus jenggotnya seperti biasa dan mendesah. Kau tahu betul hubungan antara Wu Heng dan tahta suci. Sebelum masalah ini selesai, situasinya mungkin akan semakin buruk. Itu urusan perhimpunan. Sela Nasir. Lalu menambahkan, pastor yang baru diangkat meninggal di sini. Saya tidak bisa menunda lebih lama lagi. Tapani dan Gian Vito saling berpandangan dan mendesah pelan. Dengan begitu banyak orang yang hadir, semuanya merupakan perwakilan kamar dagang. Berita tersebut akan menyebar dengan cepat ke semua tempat. Anda tidak dapat menyembunyikannya jika Anda mau. Menunda proses pelaporan hanya akan membuat keadaan menjadi lebih sulit. Gian Vito melanjutkan. Maksud saya, Anda harus membuat laporan setelah otopsi jenazah dikonfirmasi. Apa gunanya otopsi? Mayatnya dirasuki hantu dan tidak bisa dibangkitkan. Siapa bilang ilmu hitam tidak berpengaruh dalam mempercepat pembusukan mayat? Kau boleh otopsi kalau mau. Tapi laporan pertamaku harus dikirim malam ini, kata Nasir dengan nada tegas. Tapani mengangguk dan berkata, tulis 2 laporan. 1 ke kuil dan 1 ke markas. Baiklah. Jangan khawatir. Saya akan melaporkan kejadian hari ini dengan jujur. Lanjut Nasir. Saat keduanya mengobrol, kereta berhenti di pintu masuk asosiasi. Asosiasi lokal juga telah dihidupkan dan diterangi dengan terang di dalam. Saat ia memasuki aula, 2 petugas koroner yang sedang menunggu datang ke arahnya dan memberi hormat. Penatua, Dekan. Tapani berkata,
Ada mayat di sini. Tolong lakukan otopsi sesegera mungkin. Saya ingin melihat laporannya sebelum tengah malam. Pendeta Nasir mengeluarkan jenazah. Ketika karpet terbuka, memperlihatkan tubuh pendeta yang berantakan di dalamnya. Mata kedua petugas koroner langsung terbelalak. Dia menatap mayat itu dengan tak percaya, lalu menatap sesepuh di sampingnya. Bawa ke kamar mayat dan lakukan otopsi sesegera mungkin, kata Tapani. Ya, keduanya bereaksi dan segera bertindak. Rumah Tuan Kota. Setelah para tamu pergi, beberapa pelayan juga turun untuk beristirahat. Di ruang belajar di lantai 2, hanya Wu Heng, Sanara, putri kelima dan pelayan kecilnya yang selalu tinggal bersamanya yang tersisa. Wu Heng menceritakan apa yang terjadi secara lebih rinci, termasuk saat dia menutup telepon. Pihak lain datang untuk bergabung dengan sektenya. Ditolak dan rayuannya gagal. Dan dia langsung meninggal di ruang belajar. Sekalipun Anda hanya pernah mendengarkannya sebentar, tetap saja mengejutkan jika mendengarkannya lagi. Sanela berkata, mereka bilang mereka akan terus mengawasimu sampai kau dihancurkan dan dibunuh oleh pahlawan lain. Tujuan mereka jelas. Mereka bermaksud menggunakan kematian pendeta itu untuk memperparah konflik antara kau dan gereja. Aku juga sudah memikirkan ini. Pihak lain jelas bukan pahlawan. Dia tahu dia tidak bisa membunuhku. Jadi dia sengaja mengatur rencana ini, kata Wu Heng. Sanara sudah memikirkan hal ini ketika orang lain meninggal di depannya. Inilah satu-satunya alasan mengapa pihak lain akan menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengatur rencana ini. Jadi, tujuan pihak lain telah tercapai, kata Sanara dengan suara serius. Wu Heng mengangguk dan melanjutkan. Saya ingin menangkap pembunuhnya dalam beberapa hari ke depan untuk membuktikan ketidakbersalahan saya. Kalau tidak, masalah ini akan dibebankan kepada saya. Sanela menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan. Kalau itu hantu, kau bisa mengincar ahli nujum. Tapi kau juga perlu mempertimbangkan barang atau benda langka. Kemungkinan adanya alat peraga agak rendah. Tetapi objek langka memang memungkinkan. Kalau barangnya langka, efeknya bisa membunuh orang. Atau efek sampingnya bisa menunda kematian. Atau semacam itu. Itu mungkin saja. Wu Heng menatap putri kelima dan berkata, Brittany, apakah kau punya mata-mata di kota ini? Putri kelima dan pelayan kecil juga menganalisis situasi menurut pikiran mereka. Rasanya bahkan lebih seru daripada cerita detektif hebat. Memfitnah sang pahlawan dan menjadikan Treasure Island dan gereja berperang. Konspirasi yang mengejutkan. Orang di balik layarnya berani sekali. Brittany, Sanela juga berteriak. Ah! Putri kelima bereaksi. Wu Heng bertanya lagi. Apakah kamu punya mata-mata di kota ini? Kami merekrut 2 kelompok mata-mata. Satu untuk mengumpulkan informasi dari pasar gelap. Dan yang lainnya untuk mengumpulkan informasi dari toko-toko dan pedagang di kota. Jawab putri kelima. Wu Heng berkata. Biarkan orang-orang ini mengumpulkan informasi untuk melihat apakah ada alat peraga untuk tujuan ini. Atau apakah ada ahli nujum di kota ini. Baiklah. Aku akan mengaturnya besok. Putri kelima langsung setuju. Sanela melanjutkan. Satu hal lagi. Beritanya diumumkan. Pagi ini, mereka membunuh seorang pastor dalam waktu sesingkat itu. Mereka pasti kenal dengan Vatikan atau asosiasi setempat. Kita bisa menyelidiki hal ini. Baiklah. Aku akan pergi ke asosiasi besok. Wu Heng mengangguk. Mereka bertiga duduk bersama dan mendiskusikannya. Setelah memastikan tidak ada masalah, semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Kembali ke kamar tidurmu. Xiao Xiao melayang ke samping dalam wujud hantu dan berkata, Jangan khawatir, Paman. Kita pasti akan menangkap orang-orang jahat itu. Wu Heng tersenyum dan berkata, Kami telah melihat berbagai macam situasi. Benar sekali. Xiao Xiao pun menyetujui pernyataan ini. Sebelum menjadi pahlawan, mereka mampu memecahkan berbagai kasus. Terlebih lagi, sekarang Wu Heng telah menjadi pahlawan. Mereka bertiga adalah roh heroik. Pria dan hantu itu mengobrol sebentar di dalam ruangan. Lalu Glenda terbang turun dari langit-langit dan berkata, tidak ada hantu yang ditemukan. Entah dugaan kami salah. Dan pembunuhan hantu itu hanya cara untuk menjebakmu. Atau pihak lain memang bersembunyi. Kurasa kemungkinan kedua lebih mungkin.
Kau pahlawan. Jadi pihak lain harus lebih berhati-hati. Wu Heng berkata. Semakin berhati-hati dia, semakin sulit bagi kita untuk menangkapnya. Glenda melayang ke sisi lain dan berkata, berhati-hatilah. Hanya dengan menemukan metode ini untuk menjebakmu. Benar sekali. Wu Heng mengangguk. Sebelum menjadi pahlawan, kamu membutuhkan hantu untuk mengikutimu. Setelah menjadi pahlawan, ketiga hantumu juga mencapai level 20. Dan mereka tidak lagi berhati-hati seperti sebelumnya. Jauh di lubuk hatinya, ia yakin bahwa profesional biasa tidak memiliki kemampuan dan keberanian serta merupakan ancaman baginya. Jelaslah saya telah meremehkan keberanian para profesional di dunia ini. Beraninya kau datang dan menggangguku. Pada saat ini, Benny juga terbang kembali. Jenazahnya telah dikirim ke asosiasi. Koroner sedang melakukan otopsi. Pastor sudah menulis laporan. Mungkin karena khawatir Anda akan membunuh seseorang untuk membungkam mereka. Mereka mengatur agar seorang ksatria Vatikan meninggalkan kota semalaman dan mengirimkan surat itu melalui desa nelayan terdekat. Tapani dan Gianvito menganalisis kasus ini secara terpisah. Mereka tidak menemukan apapun. Tetapi mereka juga tidak percaya bahwa Anda pelakunya. Wu Heng mengangguk. Dalam hati Nasir, dia mungkin yakin bahwa akulah pembunuhnya. Glenda berkata, aku akan mengejarnya. Bunuh utusan itu dulu. Dan aku bisa menundanya sebentar. Tidak perlu. Masalah ini tidak bisa ditutup-tutupi. Kata Wu Heng. Jadi apa rencanamu? Glenda melanjutkan. Karena mayatnya telah dimanipulasi oleh ilmu hitam. Itu berarti penyihir itu pasti telah melakukan kontak dengannya. Tatapan Wu Heng sedikit dingin. Dan jangkauan orang-orang yang bisa melakukan kontak dengan para pendeta tahta suci sebenarnya sangat kecil. Glenda mengangkat alisnya dan berkata, sekarang setelah kau menyebutkannya, mungkinkah Vatikan mengatur ini dengan sengaja, hanya untuk mendapatkan alasan memulai perang? Kemungkinannya kecil. Vatikan masih taat beragama. Jadi tidak perlu melakukan ini. Wu Heng berkata, besok, pergilah ke asosiasi untuk menyelidiki dan melihat apakah ada petunjuk. Kita lihat saja besok. Kalau masih belum ada petunjuk, telepon Mini dan beritahu Treasure Island untuk berhati-hati. Lanjut Granda. Bagus. Ketiga jiwa itu berdiskusi sejenak. Dan saat hari mulai gelap, Wu Heng berbaring di tempat tidur dan bersiap untuk beristirahat. Kemungkinan bahwa Granda sedang mengatur perangkap ini oleh tahta suci sendiri tidak terlalu tinggi. Ukuran tahta suci tidak mengharuskan mereka mengorbankan rakyatnya sendiri untuk mencari alasan. Dan orang-orang di tahta suci memiliki semacam paranoia. Tentang iman, ini seharusnya bukan pendekatannya. Ding-dong gelombang. Sebuah pesan datang dari Sanara di telepon. Apakah kamu sedang tidur? Wu Heng menjawab. Belum. Kemarilah. Mari kita bahas bersama. Bagus. Setelah mengirimkannya, Wu Heng berbicara kepada tiga hantu. Lalu menggunakan teleportasi untuk pergi ke kamar Sanara. Keesokan harinya, asosiasi lokal. Wu Heng membaca laporan otopsi. Informasi yang tercatat di dalamnya persis sama dengan analisisnya di tempat. Otopsi tidak dilakukan dengan harapan menemukan petunjuk baru, tetapi untuk pencatatan. Selanjutnya akan dilaporkan ke kantor pusat asosiasi dalam bentuk bukti. Setelah catatan ini dikonfirmasi, ia akan digunakan sebagai bukti dan pernyataan eksternal lainnya akan menjadi tidak sah. Tapani berkata, itulah yang ditunjukkan autopsi. Tapi tetap saja tidak bisa membuktikan secara langsung bahwa jenazah sudah meninggal sebelum dibawa ke perjamuan. Lagi pula, ilmu nekromansi bisa mengubah kondisi jenazah. Aku mengerti. Aku juga sedang mencari orang di balik semua ini. Wu Heng mengangguk dan melanjutkan. Aku ingin melihat catatan misi terbaru Pendeta Maut. Baiklah. Saya akan meminta seseorang untuk menyiapkannya, kata Tapani. Tak lama kemudian, berbagai catatan pun dikirimkan. Wu Heng membolak-balik catatan itu satu persatu. Dan ketiga hantu tak kasat mata yang tergantung di udara juga membolak-balik catatan tugas bersamanya. Dapat dilihat bahwa kota Netale masih relatif damai dan tidak ada yang istimewa di sana. Kali terakhirnya adalah ketika dia pergi ke pasar gelap di kota itu untuk menyelidiki kasus penumpang gelap. Tapi itu 3 hari yang lalu. Karena tidak menemukan petunjuk penting, Wu Heng mengambil foto beberapa halaman yang ia curigai bermasalah dengan ponselnya.
Kemudian dia mengembalikan berkas itu ke Tapani dan berkata, "Aku akan mengunjungi kediaman pendeta wanita. Dia tinggal di asrama gereja. Biarkan Gianvito ikut denganmu untuk menghindari bahaya." Tapani membuka pintu dan berkata keluar. Staf itu memanggil penyihir tua itu. Setelah membisikkan hal itu, dia langsung menuju gereja. Di pintu gereja, ketika keduanya tiba, para ksatria agama dan beberapa pendeta berkumpul di pintu satu demi satu. Pendeta utama berkata, "Abbas Gianvito, gereja ditutup untuk umum hari ini. Mohon maaf." Dia bahkan tidak melirik Wu Heng. Dan yang lainnya menatapnya dengan kebencian. Tampaknya kematian pendeta wanita itu telah dipublikasikan di gereja setempat. Wu Heng sudah berkonflik dengan Vatikan. Setelah memasuki kota, ia membangun gereja baru dan membunuh para pendeta. Jelas musuh gereja, Gianvito berkata. Ini pemimpin asosiasi, Wu Heng. Dia ke sini untuk memeriksa kediaman Adrienne guna menemukan pembunuh yang sebenarnya. Uskup setempat melirik dan bertanya dengan dingin. "Wu Heng, apa yang membuatmu tersinggung oleh Adrienne sampai-sampai kau tega mempermalukan dan membunuhnya seperti ini? Sekarang dia sudah mati. Apa yang masih kau lakukan di sini?" Orang-orang lainnya tampak lebih marah. Tahta suci tidak menyambut. Pihak lain ingin berbicara. Tetapi Wu Heng melambaikan tangannya dan mulut uskup setempat langsung menghilang. "Jika kau memfitnah pemimpin, kau harus memikirkan konsekuensinya dengan matang," kata Wu Heng dingin. Anggota Vatikan lainnya menghunus senjata dan bersiap untuk bertempur. "Cukup, tenanglah." Nasir keluar dari belakang dan berdiri di antara kedua sisi. "Kapten Wu Heng, apa yang kau lakukan di sini? Kau datang untuk menyelidiki kediaman pendeta yang sudah meninggal. Apa kau juga ingin menangkap pembunuh yang sebenarnya?" Wu Heng menatapnya dengan dingin. "Kesabaran saya hampir habis. Baiklah, saya akan mengantarmu ke sana. Bisakah kau mengampuni dia kali ini, Uskup?" kata Nasir. Wu Heng melirik orang lain dan berkata, "Pergi ke asosiasi dan berlutut selama 3 hari. Berlututlah selama 3 hari. Mata uskup setempat menyipit dan dia menjadi semakin marah. Bukankah ini agak tidak pantas? Dia hanya cemas. Nasir memohon ampun. Wu Heng berkata, 1 hari kurang. Dan mulutmu takkan pernah kembali. Kau duduk di kursi uskup. Tapi kau masih bicara tanpa berpikir. Ngomong-ngomong, pausmu tak bisa mematahkan kutukan pahlawan setingkatmu. Bahkan paus tidak dapat menyelesaikannya. Pada saat ini, mata uskup berubah menjadi ketakutan. Bab 937 tidak ada penyihir, hanya hantu. Uskup itu menoleh untuk melihat ke cermin perak yang tergantung di dinding, di mana wajah asingnya terpantul. Tidak ada bibir, tidak ada gigi, dan seluruh bagian bawah wajah tampak telah dihaluskan oleh suatu kekuatan, hanya menyisakan kulit halus. Jika Anda mendengarnya, bahkan paus pun tidak dapat menyelesaikannya. Dia menyentuh mulutnya dengan panik. Matanya dipenuhi rasa takut dan ketidakberdayaan. "Tanpa mulut, aku tidak bisa berbicara. Tapi bagaimana dengan makan dan minum air? Bahkan jika paus dapat mencabut kemampuan ini dan bergegas ke katedral sendiri, orang-orang akan tetap mati kelaparan dan kehausan." Sementara itu, para pendeta dan ksatria lainnya yang marah kepada uskup mulai menghindari untuk melihat. Tampaknya kita telah melupakan identitas pihak lain. Pahlawan. Pahlawan termuda umat manusia yang berani melawan seluruh tahta suci. Mengapa Anda baru saja berpikir untuk memprovokasi pihak lain? Uskup setempat memandang Nasir untuk meminta bantuan. Nasir juga seorang pendeta tingkat 18. Tetapi ia belum ditunjuk oleh gereja setempat. Ia adalah utusan lapangan yang ditugaskan untuk asosiasi tersebut. Nasir memberi hormat lagi dan berkata, "Kepala Wu Heng, saya minta maaf atas kekasaran uskup. Ini juga karena kejadian tadi malam. Bahasanya kurang pantas. Mohon maafkan dia kali ini." Wu Heng melirik uskup itu dengan ekspresi ketakutan. Tetapi wajahnya masih menunjukkan semacam kesombongan yang bermusuhan. Dia berkata langsung, "Saya tidak membunuhnya untuk mencegah situasi semakin memburuk. Jangan anggap identitas kalian istimewa. 3 hari tidak cukup. Saya akan membebaskannya saat itu." Setelah mendengar ini, Nasir tidak bisa berkata apa-apa. Jika waktunya berbeda, atau jika orang tersebut bukan uskup Vatikan,
mungkin akan memakan waktu lebih lama dari 3 hari. Wu Heng terus menatap Nasir. Suaranya serius. Sekarang, bawa aku ke kamar pendeta kematian tadi malam. Aku di sini bukan untuk membahas ini denganmu, tapi untuk melaksanakan perintah pemimpin. Nasir melirik ke arah uskup yang berdiri di tengah kerumunan, lalu mengalihkan pandangannya dan berkata, "Ketua, Dekan, silakan datang ke sini." Sambil berbicara, ia berjalan menerobos kerumunan pendeta tahta suci dan langsung menuju ke area asrama di belakang. Uskup itu berdiri di sana dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dia mengenakan kembali tudungnya dan berjalan menuju perkumpulan itu. Wu Heng mengikuti pendeta Nasir ke atas. Dia berhenti di depan sebuah kamar di lantai 3 dan berkata, "Ini kamar Adrienne. Dia selalu sangat bersih. Jadi kuharap kau menjaganya serapi mungkin selagi kau menyelidiki. Apa gunanya menjaga kamar tetap rapi jika orangnya sudah meninggal?" Wu Heng mendorong pintu hingga terbuka dan langsung masuk. Struktur asrama ini agak mirip kamar pribadi di pub, dengan 2 area, aula luar dan kamar tidur. Terdapat meja bundar dengan kursi kayu dan beberapa lemari kayu di aula luar. Ada lukisan-lukisan keagamaan dan beberapa benda keagamaan yang tergantung di dinding. Sungguh rapi dan imannya kuat. Wu Heng dengan santai melihat sekeliling ruangan dan bertanya, "Nasir, pendeta kematian. Misi terakhirnya adalah menyelidiki penumpang gelap. Tahukah kau tentang ini?" Nasir mengangguk. "Saya tahu banyak orang datang ke pulau ini dari kota Netale baru-baru ini. Termasuk beberapa penjahat yang dicari dan orang-orang lain yang menyelundupkan barang. Adrienne sedang menyelidiki masalah ini dan menangkap orang-orang ini. Apakah kamu membawanya ke pesta?" Wu Heng terus bertanya. Mata Nasir menyipit. Tetapi dia tetap menjawab dengan tenang. "Dia memintaku untuk membawanya ke perjamuan ini." Pendeta wanita ini tidak mengenal putri kelima. Dan bahkan kurang mengenal Wu Heng. Biasanya, dia tidak menghadiri jamuan makan itu. Tetapi dia tetap pergi bersama Nasir. Wu Heng meliriknya dan bertanya, "Apakah kamu menyadari ada yang salah? Apakah ada perbedaan dalam kepribadian atau cara bicaranya?" Nasir merenung sejenak. Dia juga baru pindah ke sini. Aku kurang familiar dengan kebiasaannya. Dan aku tidak melihat ada yang berbeda. Seingat saya, pendeta itu tidak punya alat untuk mencegah kerasukan hantu. Nasir menjawab, "Biasanya, mereka akan mengenakan alat peraga yang sesuai. Tetapi liontin Adrienne rusak." Liontin, yang dia sobek di tempat. Dengan kata lain, liontin itu sudah rusak sebelumnya. Dan sengaja dirobek di tempat kejadian perkara. Mustahil untuk mengetahui saat itu apakah kerusakan terjadi lebih awal atau kerusakan terjadi saat penelitian. Apakah dia punya musuh? Seharusnya tidak ada di kota Netale. Wu Heng dengan santai membuka 2 laci. Memeriksa isinya. Lalu melanjutkan. "Kamu bilang mau menyelidiki imigran ilegal. Apa kamu sudah menangkap seseorang?" Itu tidak dihitung sebagai penangkapan. Orang-orang itu bertengkar secara pribadi dan semuanya tewas ketika kami tiba. Jadi kami menghentikan penyelidikan dan meningkatkan pemeriksaan terhadap orang-orang yang memasuki kota dari pelabuhan. Jawab Nasir. "Apakah semua orang sudah mati? Dan sekarang, pendeta penyelidik itu juga sudah meninggal." Sebelum Wu Heng dapat melanjutkan pertanyaannya, Nasir berbicara terlebih dahulu. "Ketua, apakah menurut Anda kematian Adrienne ada hubungannya dengan penyelidikan terakhir?" Mereka yang menyelinap melintasi perbatasan umumnya adalah profesional tingkat rendah. Profesional tingkat tinggi tidak perlu menggunakan penyelundupan untuk memasuki kota. Wu Heng tidak menyangkalnya. Tetapi melanjutkan. "Di mana mayat para penumpang gelap itu?" "Sudah hancur. Dalam cuaca seperti ini, jenazah yang bukan dari kasus penting tidak akan terawetkan." "Apakah mayat-mayat itu sudah diotopsi?" Wu Heng memeriksa lukisan-lukisan yang tergantung dan bagian belakang lukisan. Adrienne hanya menyatakan kasusnya ditutup. "Tidak ada otopsi," jawab Nasir. Dengan kata lain, jalur bagi penyelundup pada dasarnya telah terputus. Orang-orang meninggal dan tubuh mereka dimusnahkan. Dan orang-orang yang datang ke sini secara ilegal mungkin tidak memiliki anggota keluarga atau teman untuk diselidiki. Wu Heng mengangguk, membuka pintu dan berjalan ke kamar tidur. Kamar tidurnya masih bersih dan rapi. Di dekat pintu terdapat gantungan baju kayu gelap sederhana dengan jubah.
kerudung, dan tas pendeta tergantung di sana. Di dalamnya terdapat lemari pakaian yang pintunya tertutup rapat. Di seberangnya terdapat tempat tidur, lalu meja, perkamen, pena, dan setumpuk buku serta gulungan agama tertata rapi di atas meja. Penyihir tua itu menggunakan gulungan dari luar untuk memeriksa sisa energi mayat hidup. Lalu bertanya, Wu Heng, bagaimana rencanamu untuk memeriksanya? Wu Heng mengeluarkan liontin pelacak dan berkata, mari kita gunakan benda ini untuk melihat apakah ada petunjuk. Sambil berbicara, dia meneteskan setetes darah pada liontin itu dan menggerakkan jubah di pintu dekat tengkorak liontin itu. Tengkorak itu tampak hidup dan mulai menggigit sudut-sudutnya. Di sisi lain, ada rumah tuan kota. Putri kelima bergegas kembali dari luar bersama para pengawal. Kerangkanya, sebelum gerbang kota dibuka, dia sudah keluar untuk menugaskan kembali para penjaga di gerbang. Semua orang yang meninggalkan kota akan diperiksa dan diinterogasi secara ketat. Semakin tinggi levelnya, semakin rinci pula pertanyaannya. Setelah membuat pengaturan, dia bergegas kembali dari luar. Aku menyalakan AC dan mengeringkan keringat di tubuhku sebelum aku mendesah panjang. Bahkan sekarang, aku masih belum mengerti sesuatu. Bagaimana masalah sebesar itu bisa muncul dari perjamuan yang direncanakan dengan baik? Mengapa dia, seorang putri yang jatuh miskin dan masih belajar manajemen, terlibat dalam memfitnah para pahlawan? Memikirkan hal ini, ia menggedor meja kopi dengan marah. Dengan suara keras, para penjaga kerangka di sekitarnya datang untuk memeriksa. Menyadari sang putri sedang dalam suasana hati yang buruk, dia berbalik dan pergi. Putri, Tuan Carlos sudah datang dan menunggu di luar. Saat itu, pelayan kecil itu berlari masuk dengan cepat. Putri kelima mengangguk, merapikan pakaiannya, menjadi berwibawa dan berkata, biarkan dia masuk. Pelayan kecil itu pergi. Dan ketika dia kembali, seorang pria lumpuh berkerudung terhuyung masuk, mengikutinya dari belakang. Yang mulia, pria itu memberi hormat. Aku punya tugas untukmu, kata putri kelima dengan suara serius. Katamu, orang itu membungkukkan badannya lagi. Setelah menguasai kota, putri kelima mengatur mata-mata, yang awalnya cukup berguna. Namun, setelah Wu Heng menjadi pahlawan, informasi yang bisa ia peroleh menjadi masalah keamanan publik yang biasa. Putri kelima berkata, aku perlu menemukan seseorang, atau mungkin sebuah tim. Satu-satunya petunjuk adalah mereka bisa memanipulasi hantu untuk membunuh orang. Mereka mungkin ahli nujum. Atau mereka mungkin menggunakan semacam alat peraga atau artefak. Aku tidak punya petunjuk khusus. Jadi apapun yang berhubungan dengan ini bisa dikumpulkan. Baik, Yang Mulia. Saya akan memberi kabar dalam 3 hari. Jawab pria itu langsung. Putri kelima menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Aku menginginkannya sebelum malam ini. Kalau tidak kita semua akan mendapat masalah. Kau tahu maksudku. Orang lumpuh itu berhenti sejenak dan berkata, Yang Mulia, pengumpulan intelijen juga membutuhkan waktu. Tapi aku tidak punya waktu. Begitu pula dirimu. Lakukan saja yang terbaik. Jika kau punya informasi tentang persiapannya, aku akan memberimu hadiah besar, kata putri kelima dengan serius. Orang lumpuh itu pun menyadari keseriusan masalah itu dan berkata, aku akan memberimu kabar malam ini. Silakan saja, kalau ada kemajuan, kabari aku segera. Ya, orang lumpuh itu memberi hormat lagi dan pergi. Benarkah aku yang membunuhnya? Setelah menyelidiki sampai sekarang, Wu Heng mulai ragu apakah dialah yang telah membunuh orang tersebut. Efek dari tracking pendant adalah menemukan perkiraan lokasi pengguna. Jika pendeta wanita itu dirasuki seseorang terlebih dahulu, maka hantu itu akan menggunakan tubuhnya dan tinggal di sana selama beberapa waktu. Wu Heng mencoba melihat apakah liontin pelacak akan dinilai sebagai hantu kerasukan dan menjadi target yang akan dilacak. Namun pada akhirnya, tampaknya begitu. Upaya Gian Vito untuk mendeteksi gulungan yang ditinggalkan mayat hidup tidak menimbulkan reaksi. Dan upayanya sendiri untuk melacak liontin itu pun tidak menimbulkan reaksi. Sebaliknya, ia kehilangan banyak darah karena menggunakan benda-benda aneh. Aku tidak membunuhnya. Aku menggunakan beberapa objek penunjuk arah. Tapi aku tidak bisa menemukan lokasi targetnya.
Alat ajaibmu tidak berfungsi. Gian Vito menghampiri. Tidak ada efek yang terlihat. Wu Heng menggelengkan kepalanya. Pendeta Nasir melirik keduanya. Tidak berkata apa-apa. Dan terus menjaga pintu. Gian Vito melirik liontin itu. Terdiam beberapa detik. Lalu berkata dengan tenang. Benda ajaib itu tidak berpengaruh. Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, orang itu juga sudah mati. Kedua, benda ajaib itu atau lingkungan tempat mereka berada di luar jangkauan deteksi benda ajaib itu. Wu Heng mengangguk. Gian Vito melanjutkan. Pendeta wanita itu berpangkat tinggi. Dia mengendalikan tubuhnya dan menyembunyikannya dari persepsimu. Kemungkinan besar dia sudah ditangani. Jika dia benar-benar mati, petunjuknya akan hilang sepenuhnya. Sekarang kita perlu mempertimbangkan poin kedua. Dia punya metode yang kebal terhadap artefakmu. Wu Heng bertanya, apakah ada cara untuk menyelesaikan hipotesis kedua? Gian Vito berkata, setidaknya Tapani dan aku tidak punya alat peraga seperti itu. Kamu bisa menulis permintaan ke kantor pusat. Dan mereka pasti punya alat peraga yang sesuai untuk kamu gunakan. Tulis surat ke kantor pusat. Setelah sekian lama, tubuhnya akan membusuk dan pembunuhnya akan menghilang sejak lama. Gian Vito melirik pendeta yang mengikutinya dan berkata, Wu Heng, selain mengajukan permohonan alat peraga, bukankah kamu berencana untuk menulis surat ke markas besar dan menjelaskan masalah ini secara langsung? Tujuan si pembunuh adalah menjebak Anda dan memperkeruh konflik antara Anda dan Vatikan. Jika Anda melaporkan insiden aslinya, ini akan memberi kantor pusat lebih banyak waktu untuk melakukan mediasi. Dengan kata lain, telah ditentukan bahwa pelaku sebenarnya tidak dapat ditemukan dalam waktu singkat. Kita perlu memberitahu kantor pusat terlebih dahulu untuk menghindari situasi bertambah buruk. Wu Heng berkata, saya akan menulis surat ke kantor pusat. Ya, Gian Vito mengangguk. Tidak ada petunjuk yang ditemukan di kediaman pendeta wanita itu. Dan mereka bertiga berjalan keluar dari area asrama. Berjalan kembali ke pintu masuk gereja. Masih banyak pendeta berkumpul di sana. Setelah beberapa orang turun, mata mereka dipenuhi amarah. Namun agak mengelak. Wu Heng menyapa Gian Vito dan kembali ke istana Tuan Kota. Kembali ke istana Raja Kota. Putri kelima dan Sanara juga berada di ruangan itu untuk mendiskusikan masalah ini. Melihat Wu Heng masuk, dia bertanya, bagaimana? Wu Heng menceritakan penyelidikan hari ini secara lengkap. Sanara berkata, sepertinya pihak lain sangat bijaksana. Sungguh, putri kelima mengerutkan kening dan berkata, pemimpin membuat keputusan di menit-menit terakhir untuk datang ke sini. Jadi waktunya tidak masuk akal. Sanara menjawab, insiden penyelundupan itu belum tentu ada hubungannya dengan insiden ini. Jika pendeta wanita itu kerasukan saat itu, dia pasti mendengar tentang perjamuan itu secara kebetulan dan mengatur kesempatan ini. Tingkat hantu pihak lain jelas tidak rendah. Wu Heng mengangguk setuju dan melanjutkan. Brittany, apakah kamu punya berita? Putri kelima menjawab, saya sudah memberikan instruksi. Saya akan mengirimkan kabarnya nanti. Tapi waktunya terbatas. Dan saya tidak yakin apakah kabar itu akan memuat informasi yang Anda cari. Baiklah. Aku akan ke atas dulu. Kabari aku kalau ada kabar. Kata Wu Heng. Lalu berbalik dan naik ke atas. Putri kelima membungkuk sedikit. Kembali ke ruang belajar di lantai atas. 3 hantu muncul dari samping. Xiao Xiao berkata, Paman, uskup sedang bermain trik. Dia berlutut di ruang belajar terpisah. Bukan di aula. Glenda dan Bernie saling memandang. Kakek berkata, tidak apa-apa di ruang belajar terpisah. Biarkan saja dia belajar. Berlutut di aula asosiasi selama 3 hari akan berdampak buruk pada asosiasi dan tahta suci. Beri Glenda sedikit wajah dan biarkan dia tinggal di ruang belajar. Kata Wu Heng. Xiao Xiao mengangguk. Kalau begitu biarkan dia pergi. Glenda berkata dengan marah. Xiao Xiao telah belajar hal-hal buruk darimu. Wu Heng duduk dan melanjutkan. Tulislah surat ke kantor pusat kita. Glenda, bantu aku menulisnya. Ceritakan kembali kejadiannya dan sertakan hasil investigasi hari ini. Baiklah, Glenda setuju. Setelah Wu Heng mengeluarkan boneka itu, Glenda langsung memilikinya dan mulai menulis. Setelah selesai menulis, dia menyerahkannya kepada Wu Heng untuk dilihat.
Tidak ada perubahan pada konten. Ini hanya penceritaan ulang fakta. Setelah memeriksa dan memastikan tidak ada masalah, segel langsung dalam amplop dan rencanakan untuk mengirimkannya langsung. Ledakan gelombang. Sebelum Wu Heng bisa keluar, terdengar ketukan di pintu. Kemudian, terdengar suara pelayan. Tuan Pulau, ada berita. Sang putri meminta Anda untuk turun. Wu Heng membuka pintu dan berkata, ayo pergi. Mereka turun bersama-sama. Dan putri kelima dan Sanara masih berada di ruang tamu. Ada berita. Wu Heng duduk di seberangnya. Putri kelima berkata dengan serius. Aku baru saja mendengar kabar bahwa seseorang membeli barang-barang langka dan peralatan yang bisa memberi makan hantu beberapa hari yang lalu. Wu Heng langsung mengerutkan kening. Beri makan hantu. Tidak ada ahli nujum. Yang ada hanya hantu. Bab 938 Pelacakan. Ketika Wu Heng dan Sanara mendengar informasi yang dikumpulkan oleh putri kelima, mereka langsung bereaksi. Tidak ada ahli nujum. Dengan kata lain, pihak lain belum menemukan ahli nujum yang cocok dan masih dalam kondisi hantu. Arah penyelidikan sebelumnya telah dibelokkan. Apakah ada informasi yang lebih rinci? Wu Heng melanjutkan bertanya. Putri kelima menjawab. Dia seorang pria. Tingginya sekitar 1,7 meter. Dan kedengarannya masih muda. Dia mengenakan tudung yang menutupi wajahnya dengan sangat baik. Jadi saya tidak bisa melihat wajahnya. Dia juga sangat berhati-hati dalam bertindak. Dengan kata lain, pihak lain secara sengaja menyembunyikan identitasnya. Wu Heng terdiam dan berpikir. Sanara mengambil alih topik dan terus bertanya. Bisakah kau menemukan orang ini? Kami sudah mengirim orang untuk mencarinya. Tapi berdasarkan informasi terkini, mungkin butuh waktu, kata putri kelima tanpa daya. Tinggi 1,7 meter. Suara pria. Meskipun informasi ini memberi mereka arahan, itu juga agak terlalu biasa. Jalan tersebut dapat memenuhi persyaratan ini. Satu-satunya hal yang pasti adalah pihak lain membeli alat peraga untuk memberi makan hantu. Hal ini dapat dibandingkan dengan pembunuhan hantu. Sanara merenung sejenak lalu berkata, bagaimana kalau memancingnya? Misalnya, sebarkan berita bahwa kita punya barang langka yang dia inginkan. Dalam keadaan normal, metode ini akan baik-baik saja. Tetapi saat ini, pihak lain pasti tidak akan tertipu. Hantunya sendiri mencari ke seluruh kota tetapi tidak menemukan jejak hantu lainnya. Jika kami merilis berita ini sekarang, itu hanya akan membuat pihak lain tahu bahwa kami telah mengetahui tentang perolehan mereka atas barang langka. Dan mereka hanya akan bersembunyi lebih dalam atau langsung melarikan diri dari kota. Faktanya, mengingat situasi saat ini, kami tidak dapat memastikan apakah pihak lain telah pergi hari ini. Sanela memikirkannya dan terus bertanya, menurutmu, yang menaruh dendam padamu itu hantu atau lelaki yang membeli barang langka itu? Kini keduanya telah berpisah. Orang yang menaruh dendam pada Wu Heng mungkin adalah hantu itu. Atau orang yang membantu hantu itu mendapatkan properti. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, para profesional tingkat tinggi yang kubunuh tidak punya hantu yang bisa kabur. Musuhnya mungkin orang itu. Tetapi seluruh insiden ini saling berkaitan. Dan pihak lainnya tampaknya adalah pengikut. Mungkin juga mereka berdua bekerja sama. Yang satu membantu balas dendam. Dan yang lainnya membantu membeli properti. Jika menyangkut hantu, Wu Heng cukup percaya diri. Bagi semua profesional di atas level 18 yang terbunuh, termasuk paus yang heroik, jiwa mereka tidak akan dapat melarikan diri setelah tubuh mereka mati. Saya mungkin bukan yang terbaik di antara para profesional, tetapi hantu saya jelas yang terbaik. Belum lagi jumlah mereka ada 3. Mereka yang tidak menimbulkan ancaman akan dikendalikan oleh kakek dan dimasukkan ke dalam pot jiwa ajaib sebagai bahan ritual. Mereka yang menimbulkan ancaman akan langsung ditelan. Oleh karena itu, aku tidak dapat mengetahui hantu mana yang menaruh dendam padaku. Dan mengenai laki-laki itu, identitasnya tidak dapat dipastikan. Jadi mungkin saja aku telah membunuh saudara-saudaranya atau teman-temannya. Itu masuk akal. Sanara mengangguk, mengesampingkan kemungkinan lain. Berdasarkan situasi saat ini, ini adalah satu-satunya kemungkinan. Keduanya duduk di ruang tamu sebentar. Tidak apa-apa. Jangan khawatir.
Wu Heng menatap ekspresi khawatir orang itu dan menghiburnya. Ah, gelombang. Sanara mendesah pelan. Segala sesuatu selalu terjadi. Treasure Island baru saja mulai menunjukkan hasil karena lelang lambang ular. Dan belum menyambut wisatawan baru dari tempat lain. Masalah muncul lagi di kota Netale. Dan saya khawatir upaya sebelumnya akan terhambat lagi. Wu Heng tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Aku seorang pahlawan sekarang. Hal-hal ini tidak akan berdampak banyak padaku." Sanela tidak punya ide lain. Jadi dia berdiri dan berkata, "Aku mau kembali ke kamarku untuk mandi. Kita bicarakan nanti kalau aku sudah menemukan solusinya." Oke, Wu Heng mengangguk. Sanara bangkit dan naik ke atas. Sementara Wu Heng tetap duduk di kursinya. Dia cepat-cepat memilah petunjuk-petunjuk dalam pikirannya. Dapat dikatakan bahwa petunjuk yang diberikan putri kelima masih sangat penting. Tetapi petunjuk ini tidak terlalu membantu dalam menemukan target. Bagaimana saya dapat menemukan target berdasarkan petunjuk ini? Saat dia memikirkannya, matanya menyipit. Mengenai masalah intelijen, saya punya saluran sendiri. Bagaimana saya bisa melupakan hal ini? Dia mengangkat telepon dan menghubungi nomor Lilith. Setelah berdering 2 kali, telepon tersambung dan suara Lilith yang sangat bertekstur terdengar. "Baiklah, silakan. Ketua, apa yang sedang Anda lakukan?" Wu Heng memulai dengan sopan. "Kalau kau tidak meneleponku, aku pasti sudah istirahat. Ku dengar kau pergi keluar lagi." Saat Lilith berbicara, terdengar suara gesekan tutup peti mati yang didorong terbuka. "Di kota Netale, kami berencana membangun gereja kedua," kata Wu Heng sambil tersenyum. "Kamu agak terlalu tidak sabaran," kata Lilith lembut. "Pemimpinnya benar," kata Wu Heng setuju. Lalu, keduanya terdiam. Lilith bertanya dengan ragu, "Apakah kamu punya hal lain untuk dilakukan?" "Ada sesuatu yang ingin aku bantu," kata Wu Heng dengan agak malu. Berbicara, Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, "Saya sedang mencari seseorang di kota Neitalei. Dia seorang pria. Tingginya sekitar 1,7 meter. Dia membeli alat untuk memelihara hantu di pasar beberapa hari yang lalu." "Kau ingin aku menggunakan Whisperer untuk membantumu?" tanya Lilith balik. Beberapa hari yang lalu, Wu Heng ingin membangun basis data informasi tentang pembicara rahasia. Dan sekarang dia ingin membangun jaringan intelijen untuk pembicara rahasia. Itu selalu memberi orang perasaan sedang diawasi. "Ah, masalahnya cukup serius. Aku hanya bisa memikirkanmu yang bisa membantuku menemukan informasinya," kata Wu Heng langsung. Lilith berkata tanpa daya. "Apa yang terjadi? Ceritakan padaku." Dia cukup penasaran. Wu Heng telah menjadi pahlawan. Jadi masalah serius apa yang mungkin terjadi jika dia pergi ke kota pesisir? Wu Heng terdiam sejenak. Lalu melanjutkan. "Saya mengadakan perjamuan di kota untuk menjamu para anggota asosiasi yang menyelidiki kasus ini. Bersama-sama. Termasuk tetua Tapani." "Singkat saja," sela Lilith. Wu Heng berkata. Saat perjamuan, seorang pendeta wanita mengikutiku ke ruang belajar dan mematahkan lehernya sendiri. Pihak lainnya terdiam lagi. Lalu Lilith bertanya dengan curiga. "Maksudmu, seorang pendeta tahta suci meninggal di ruang kerjamu?" "Ya," kata Wu Heng. "Kau membunuhnya." Nada bicara Lilith serius. "Bagaimana mungkin? Aku dijebak. Dan aku sedang mencari pembunuh di balik layar," kata Wu Heng langsung. Lilith bertanya. "Apakah ada orang yang bisa membunuh pendeta gereja di ruang belajar sang pahlawan?" "Itu memang kelalaianku." Wu Heng tidak bisa berkata apa-apa. "Teruskan." Lilith memintanya untuk melanjutkan. Wu Heng menceritakan seluruh kejadian selanjutnya, termasuk informasi intelijen yang dikumpulkan oleh putri kelima. Setelah mendengarkan ini, Lilith menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Mengapa kamu selalu mendapat masalah kemanapun kamu pergi?" "Itu bukan salahku," kata Wu Heng. Lilith merenung sejenak dan berkata, "Aku mengerti. Siapkan 2 koin perak. Buat takik segitiga. Dan pergilah ke kedai di kota." Setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Wu Heng berkata langsung, "Baiklah. Saya akan kembali dalam 2 hari dan akan memberi tahu Anda secara rinci nanti." Lilith melanjutkan, "Apakah kau sudah menulis laporan ke kantor pusat?" "Saya sudah menuliskannya. Tetapi saya belum mengirimkannya."
Kirim saja seperti biasa. Nanti aku kabari Hadarai dulu, kata Lily. Hadarai adalah pahlawan elf dan pedang keadilan. Jernih. Setelah menutup telepon, Wu Heng mengeluarkan 2 koin perak dan memotong celah itu dengan pedangnya. Dia mengenakan tudungnya dan berkata kepada udara, "Xiao Xiao, beritahu Bibi Sanela bahwa kita akan pergi menyelidiki. Jangan biarkan dia khawatir." Baiklah. Xiao Xiao setuju dan naik ke atas untuk memberitahu Sanara berita itu. Setelah kembali lagi, Wu Heng membawa ketiga hantu itu dan langsung pergi. Pulau Harta Karun. Rumah Lilith. Setelah menutup telepon, Lilith duduk di kursi dengan wajah cemberut. Ia tidak mengerti mengapa pihak lain selalu membuat masalah setiap kali ia keluar. Kali ini saya pergi ke kota Netale dan mendapati seorang pendeta wanita telah meninggal. Mengapa aku selalu mendapat masalah? Gerutu Lilith. Saya merasa Wu Heng adalah anak nakal seseorang. Tipe yang mustahil diawasi. Tetapi bila saya pikirkan baik-baik, saya rasa tidak ada yang salah dengan hal itu. Di mata para pahlawan ini, seorang pahlawan yang berusia 20-an memang tidak ada bedanya dengan anak-anak. Aku memikirkan semuanya dalam benakku dan merasa bahwa jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, situasinya hanya akan bertambah buruk. Dia mendesah pelan, mengeluarkan sebuah kotak brokat dari cincin luar angkasa, dan gagak berambut hitam yang keriput pun dikeluarkan. Ia menusuk ujung jarinya, dan tetesan darah menetes ke tubuh gagak itu. Matanya yang tertutup rapat menyala satu persatu. Lalu dia berdiri di samping dengan bersemangat, menatapnya dengan mata terbuka lebar. Lilith memberitahu burung gagak tentang Wu Heng secara rinci. Dan burung gagak itu pun menghilang ke dalam kehampaan. Setelah sekian lama, gagak itu muncul kembali dan berbicara dalam bahasa manusia. Katakan padanya untuk menemukan pembunuhnya sesegera mungkin. Aku akan mengadakan pertemuan besok untuk mencegahnya berselisih dengan gereja lagi. Setelah burung gagak itu selesai berbicara, tubuhnya menegang dan dia berbaring kembali. Lilith menyingkirkan burung gagak itu. Dia melihat keluar jendela lagi. Bagaimana aku bisa mengendalikannya? Aku bahkan tidak bisa menemukannya. Selain itu, Wu Heng harus diminta untuk menyediakan telepon seluler ke kantor pusat kami. Karena komunikasi terlalu sulit. Kedai Ok Barrel. Wu Heng melangkah masuk ke dalam bar. Dan disambut oleh suara bising serta bau makanan dan keringat. Ada beberapa tamu yang duduk di pub, minum dan mengobrol dengan cara yang berantakan. Dia melirik sekeliling pub dan berjalan langsung ke meja resepsionis. Pemilik restoran yang berbadan gempal itu menyeka gelas anggurnya sambil melirik Wu Heng dan bertanya, "Apakah pelanggan ini dari luar kota?" "Bagaimana kau tahu itu?" tanya Wu Heng. "Saya kenal semua pelanggan tetap. Orang-orang seperti Anda sekilas tidak terlihat seperti penduduk lokal," kata pemilik kedai sambil tersenyum. Lalu bertanya, "Pak, Bapak mau minum apa?" Wu Heng melirik harga yang tertulis di papan kayu di sampingnya, mengeluarkan beberapa koin perak, meletakkannya di atas meja, mendorongnya di depan pihak lain, dan mengetuk meja 3 kali dengan santai. Pemiliknya melirik uang yang disodorkan dan berkata sambil tersenyum, "Anda ingin minum apa?" "Batang madu," kata Wu Heng. Pemiliknya menyimpan koin-koin perak itu dan bertanya, "Kamu memberi terlalu banyak. Kamu mau madu juga? Tambahkan garam ke cangkir kedua. Selera Anda sungguh unik," kata pemilik kedai sambil tersenyum, menunjuk ke kursi di sudut. "Silakan duduk di sana dan tunggu sebentar. Kami akan membawanya untuk Anda." Wu Heng mengangguk, berdiri dan berjalan ke sudut lalu duduk. Suara kecil juga terdengar dari bahu. "Repot sekali. Tidak bisakah kita beritahu Suster Lilith saja kalau kita datang? Bagi orang-orang ini, level Lilith terlalu tinggi. Tak seorang pun akan percaya jika aku membicarakannya di sini," kata Wu Heng langsung. "Oke." Xiao Xiao mengangguk tak berdaya. Ketika dia sedang berbicara, seorang pelayan muda datang dari sisi seberang. 2 gelas bir madu diletakkan di meja orang lain. Lalu dia berkata, "Minuman Anda, tamu." Wu Heng menyerahkan koin perak kepada pihak lain, yang gembira dan berkata, "Dewa Laut akan memberkati kalian yang baik hati." Tapi bir hanya untuk mereka yang melaksanakan salat subuh. Wu Heng menyerahkan segelas bir kepada pelayan itu, yang terakhir duduk, seperti pelayan bar yang menemani obrolan.
Pelayan itu tersenyum dan berkata, "Tuanku, apakah ada yang salah?" Wu Heng berkata, "Saya mencari seseorang dari luar kota. Seorang pria dengan tinggi sekitar 1,7 meter. Dia sedang mencari barang-barang di kota yang bisa memberi makan hantu. Tidak seperti jaringan intelijen lima putri. Para pembisik mengumpulkan semua jenis intelijen. Terutama departemen di bawah asosiasi seharusnya memberi perhatian kepada orang-orang yang membeli properti hantu di mana-mana." Pelayan itu masih terus tersenyum. Dan bagi orang luar, tampak seperti dia sedang berinteraksi dengan seorang peminum yang dermawan. Sambil mendekatkannya ke telinganya, dia berbisik lembut, "Tunggu sebentar. Aku akan segera kembali." Setelah berkata demikian, dia berdiri dan pergi, berjalan cepat menuju dapur. Wu Heng menunggu sebentar, dan setelah menghabiskan segelas anggurnya, pihak lain kembali dan duduk di pelukannya lagi, berbisik di telinganya. "Hotel Brilian di area pusat. Kamar ketiga di lantai 2. Apakah dia masih di sana?" Wu Heng terus bertanya. Pihak lain berkata, "Ini informasi terbaru. Kami belum menerima kabar apakah mereka sudah pergi atau belum." "Oke. Terima kasih." Wu Heng mengeluarkan 2 koin perak lagi dan memasukkannya ke tangan orang itu. Lalu dia berdiri dan berjalan keluar dari pub. Pembantu itu mulai membersihkan gelas-gelas anggur dan peralatan makan lalu mengirimnya kembali ke dapur. Keluar dari pub, Benny berkata pelan. Pelayan itu pergi ke ruang bawah tanah. Ada yang sedang mengumpulkan intelijen di sana. Seharusnya itu pangkalan intelijen tetap. Dengan level tertinggi di level 11. Pelayan itu punya alat untuk mendeteksi kebohongan. Dia memastikan tidak ada yang salah denganmu sebelum menghubungimu. "Alat peraga apa?" tanya Wu Heng. Benny berkata, "Entahlah. Aku hanya mendengar dia dan manajer level 11 bilang tidak ada yang salah dengan barangnya. Kurasa mereka mencoba mengidentifikasi kebohongan." Wu Heng mengangguk dan melanjutkan. "Glenda, Bernie, pergilah ke penginapan dulu. Kalau kalian menemukan hantu itu, bunuh orangnya dan kendalikan hantunya dulu." "Oke." Kedua hantu itu mengangguk dan bergegas keluar. Wu Heng mengangguk dan berjalan cepat menuju area pusat. Dalam perjalanan, Glenda dan Benny terbang kembali untuk menemui mereka. Benny berkata, "Kamarnya kosong dan sudah dibersihkan." Glenda berkata, "Jendela kamar itu menghadap ke jalan menuju istana tuan kota. Pasti sengaja dipilih di sini." Wu Heng menyipitkan matanya sedikit. "Ruangan itu kosong. Apakah pihak lain pergi begitu cepat?" "Kami segera tiba di hotel." Seorang pria parubaya datang ke arah mereka sambil tersenyum. "Tamu, apakah Anda ingin menginap di hotel?" Wu Heng mengeluarkan lambang asosiasi dan berkata, "Saya dari asosiasi. Sedang menyelidiki seorang buronan. Bawa saya ke ruang ketiga di lantai 2. Pria parubaya itu tidak berani menunda. "Silakan." Saya membawanya ke atas dan masuk ke kamar. Memang dibersihkan dengan sangat baik. Dan kasurnya dilipat dan ditaruh di samping. Wu Heng bertanya, "Kapan mereka pergi?" "Pagi ini." Wu Heng terus bertanya, "Apakah kamu tahu kemana dia pergi?" "Dia bilang dia pedagang jamu dan akan pergi ke pedalaman kerajaan untuk berbisnis. Ketika meninggalkan toko, dia pergi ke gerbang utara," kata bos itu sambil mengingat-ingat. Wu Heng berjalan mengelilingi ruangan, membuka lemari pakaian dan melihat ke bawah tempat tidur. Pembersihannya sungguh bersih. "Pergi dan kumpulkan semua barang yang sudah dibersihkan di sini. Jangan tinggalkan apapun." Sang bos mengerutkan kening, merenung sejenak, lalu berkata, "Oke." Bab 939. Apakah kamu bibiku? Pemilik penginapan itu menanggapi dan buru-buru memanggil staf untuk mengambil barang-barang yang dibuang itu. Rupanya tamu sebelumnya telah melakukan sesuatu yang mengerikan. Jangan biarkan hal itu memengaruhi bisnis Anda. Bos dan anak buahnya sedang sibuk di luar. Dan Wu Heng mulai bertindak. Ia merobek gulungan deteksi sihir. Dan riak-riak sihir menyebar seperti riak air. Energi samar berwarna putih keabu-abuan muncul di satu sisi kamar tidur. Munculnya jejak-jejak tersebut membuktikan masih adanya ilmu gaib atau hantu-hantu yang pernah berkeliaran di sini. Pada titik ini, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa orang yang tinggal di ruangan ini ada hubungannya dengan kerasukan hantu di mansion tuan kota. Wu Heng terus berjalan ke tempat tidur.
Tempat tidurnya bersih dan spray terlipat rapi dan diletakkan di dalamnya. Hanya 2 helai rambut coklat yang tersisa dapat dilihat di bantal. Wu Heng melihatnya sekilas. Lalu berbalik menghadap bos yang berdiri di depan pintu dan bertanya. Katakan padaku seperti apa rupanya. Sang bos mengenang. Lalu berkata. Dia berusia di bawah 30 tahun. Memakai kacamata. Tampak agak lembut. Dan tidak tampak seperti seorang profesional tempur. Bagaimana dengan warna rambutnya? Wu Heng melanjutkan bertanya. Coklat. Coklat kerajaan yang sangat standar. Kata sang bos. Dan melihatnya membungkuk untuk memeriksa tempat tidur. Ia bertanya dengan hati-hati. Tuan, apakah Anda ingin memeriksa buku registrasi? Ambil saja. Kata Wu Heng. Tak lama kemudian. Bosnya kembali sambil membawa buklet dan berkata. Nama terdaftarnya Wilen. Seorang herbalis. Dia memesan kamar di toko kemarin sore dan check out pagi ini. Wu Heng mengangguk. Waktunya bertepatan dengan kematian di istana Tuan Kota. Ketika dia berbicara, petugas itu kembali sambil membawa beberapa barang. Barangnya sudah ditemukan. Kata petugas itu dengan hati-hati. Kalian, keluar dulu. Bos menyuruh petugas keluar dan datang sendiri membawa barang-barangnya. Pak, semuanya sudah ada di sini. Wu Heng menemukan sepasang sepatu bot kulit dan ikat pinggang dari dalam. Inikah yang ditinggalkannya? Sang bos menatap ke arah petugas. Yang langsung berkata, barang itu dibawa keluar dari ruangan ini. Jangan sewakan kamar ini selama 2 hari. Istana Tuan Kota akan memberi tahu Anda kapan akan direnovasi. Wu Heng memasukkan sepatu dan ikat pinggangnya ke dalam cincin ruang. Baik, Pak, jawab bos segera. Wu Heng mengangguk. Berdiri. Berjalan keluar ruangan, dan turun ke bawah. Bos dan petugas mengantarnya ke pintu dan memperhatikan dia pergi. Setelah Wu Heng pergi, pegawai muda itu tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Dia asli atau palsu? Tim asosiasi selalu beranggotakan 5 orang, tapi dia sendirian, dan berpakaian sangat hangat. Bosnya berbalik dan memelototinya. Kalau bukan karena kota ini sedang darurat militer, siapa yang berani berpura-pura menjadi asosiasi? Petugas itu berkata, saya hanya ragu. Melihat pegawai itu masih saja bicara omong kosong. Sang bos pun bersikap lebih tegas. Jaga bicaramu. Hati-hati kalau sampai salah bicara dan dipecat. Pada saat ini, langit sudah gelap. Lampu jalan terang benderang. Banyak warga asyik ngobrol menikmati udara sejuk di pinggir jalan. Sambil melambaikan handuk di tangan untuk mengusir nyamuk. Akhirnya kita bisa menangkap mereka. Sebuah suara kecil terdengar dari telingaku. Dapat dikatakan cukup cepat bagi saya untuk menemukan tempat ini melalui informasi dari Whisperer. Namun pihak lainnya tetap pergi. Dan dengan cara yang cukup tegas. Dapat juga terlihat bahwa pihak lain memiliki rencana yang matang. Dapat juga dikatakan bahwa ia tahu konsekuensi memfitnah dirinya sendiri dan tidak berniat untuk berhenti menonton keseruannya. Suara Benny juga terdengar. Berkata, terima kasih kepada jaringan intelijen Lilith. Para pembisik rahasia terkenal di dunia ini. Jadi tidak mengherankan jika mereka memiliki kecerdasan yang luar biasa. Wu Heng terus berjalan. Tidak seperti intelijen di Pulau Harta Karunnya sendiri. Pembisik memiliki akses ke intelijen dari seluruh dunia. Selain mendapat dukungan dari asosiasi, terlihat pula bahwa Lilith memiliki pesona pribadi tertentu. Dia dapat membuat banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat bekerja untuknya. Paman, kita mau kemana sekarang? Kalau tidak menangkap mereka, mereka pasti kabur nanti. Tanya Xiao Xiao. Wu Heng melirik ke arah istana Tuan Kota dan berkata, mari kita kembali ke istana Tuan Kota dulu dan beritahu Sanara dan yang lainnya sebelum kita pergi menangkap mereka. Sambil berkata demikian, dia langsung berjalan ke gang kosong di pinggir. Dia melepaskan teleportasi dan sosok itu menghilang. Laut Zamrud. Saat fajar, kapal penumpang membelah Laut Biru. Ratuku, kapal penumpang telah meninggalkan wilayah kota Netale. Kita aman. Kata pria berkacamata itu lembut. Di dalam pot jiwa iblis di depannya, gumpalan hantu mengembun menjadi wujud seorang wanita cantik. Dengan roknya mengambang seperti asap. Apakah ada sesuatu yang tidak biasa? Semuanya berjalan lancar, bahkan jika pemilik pulau menemukan rumah kami.
Dia akan mengejar kami ke utara berdasarkan barang-barang yang ditinggalkannya. Pria itu tampak bangga, meski saya gugup sepanjang jalan. Sekarang setelah saya aman, saya merasakan rasa gembira dan bangga di hati saya. Bahkan orang kecil seperti saya bisa menipu detektif hebat dan pahlawan termuda yang tercatat dalam buku. Seorang pahlawan. Itu saja. Hantu itu melayang mendekat, menepuk bahunya 2 kali dengan ujung jarinya. Lalu berkata dengan nada menyemangati, "Kau hebat." Langkah selanjutnya adalah mencari ahli nujum yang berkualifikasi. Aku tak bisa bertahan dalam kondisi ini. Terlalu lama. Pria itu mencoba berkata, "Nyonya, jika saya bisa mendapatkan gulungan pemindahan pekerjaan." Hantu itu tersenyum dan berkata, "Bagus sekali niatmu itu. Ayo kita ke darat dan beli beberapa pengetahuan dasar untuk melihat apakah kamu punya bakat di bidang ini. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Pria itu sedikit bersemangat. Hantu itu melanjutkan, "Jika kamu benar-benar memiliki bakat di bidang ini, aku ingat beberapa mantra yang bagus." "Tidak, sekarang ini disebut keterampilan. Aku bisa memberikannya kepadamu. Dan bukan tidak mungkin untuk mengejar Wu Heng itu." "Terima kasih, Yang Mulia." Pria itu mengucapkan terima kasih lagi. Ledakan-ledakan-ledakan gelombang. Ketika dia berbicara, terdengar ketukan di pintu. Diikuti oleh suara pelaut. "Tamu, sarapan telah diantar ke pintu Anda." "1. Saya mengerti," kata pria itu langsung. Ketika saya membuka pintu, saya melihat ikan bakar dan roti pipi di atas nampan di pintu. Setelah memeriksa koridor di sekitarnya dan memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dia kembali ke kamar dengan sarapan. Ketika dia berbalik, pupil matanya mengecil. Di dalam ruangan, muncullah sesosok yang mengenakan tudung, jubah penyihir di dalam, dan baju besi kulit bersisik hitam di luar. "Anda!" Klik gelombang. Suara tulang leher yang patah dan teriakan hantu terdengar bersamaan. Leher lelaki itu langsung terpelintir menjadi adonan. Sarapannya berserakan di lantai. Dan hantu, Niang-Niang, juga membeku di udara. "Tak peduli seberapa kerasnya aku berjuang, aku tidak dapat membebaskan diri." "Siapakah kamu?" tanya Ratu dalam hatinya. Namun tetap bertanya dengan ragu. "Bukankah kita bertemu di perjamuan? Kenapa kau tidak mengenaliku secepat ini?" Wu Heng melepas tudungnya. "Wu Heng, memang itu dia." Hantu itu masih tampak terkejut. Setelah berkata demikian, dia mulai melawan dengan keras lagi. Glenda mengungkapkan dirinya. "Jangan coba-coba. Kamu tidak bisa kabur di level 16. Hantu itu membelalakkan matanya dan menatap hantu lain yang tiba-tiba muncul. "Benar sekali. Kau tidak bisa melarikan diri. Wanita jahat." Xiao Xiao muncul. Penny berkata, "Apa yang harus kita lakukan padanya?" Hantu itu memandang hantu-hantu yang muncul satu demi satu dalam bentuk segitiga. Dan ekspresinya menjadi semakin terkejut. Jiwa-jiwa peka terhadap satu sama lain. Tetapi seseorang tidak menyadarinya sama sekali. Pahlawan termuda umat manusia. Dikelilingi oleh 3 hantu menakutkan tingkat tinggi. Monster macam apa ini? Wu Heng bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apakah kita punya dendam?" Hantu itu berkata dengan suara dingin. "Perseteruan antara hidup dan mati. Aku membunuhmu." Wu Heng menatapnya lagi. Setelah hantu mati, mereka yang cerdas akan mempertahankan penampilan asli mereka. Aku tidak punya kesan apa-apa tentang jiwa yang ada di hadapanku. Kecuali dia salah satu bajak laut. Atau tewas dalam kekacauan pertempuran. Saya tidak memperhatikannya. Tapi teman-teman dan sukuku mati di tanganmu. Katakan padaku, haruskah aku membunuhmu? Tanya hantu itu serius. Dari sudut pandangmu, kau bisa membalas dendam padaku. Begitu pula, aku seharusnya tidak ragu membunuhmu, kan? Tanya Wu Heng kepada hantu itu. Matanya menyipit. Dan pandangan tepinya menyapu tubuh dengan leher patah tergeletak di tanah. "Aku yang membuat rencana. Dan sekarang setelah kau menangkapku, aku mengakuinya. Orang ini hanya mengikuti perintahku. Kau adalah pahlawan asosiasi. Selamatkan dia dan bebaskan dia. Kalian juga tidak akan bisa bertahan hidup. Jadi jangan bicara soal syarat." Wu Heng mengambil Magic Soul Pot di sampingnya. Dan dengan kekuatan mayat hidup, ia langsung memasukkan jiwa lawan ke dalam Magic Soul Pot. Pada saat yang sama,
Dia mengeluarkan selimut di sampingnya, membungkus tubuhnya di tanah, dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Wu Heng terus menggeledah kabin. Xiao Xiaofei berdiri di sampingnya dan bertanya, "Paman, haruskah kita membawanya kembali dan menyerahkannya langsung ke Vatikan?" "Mungkin bukan ide yang bagus untuk menyerahkannya kepada Vatikan," kata Wu Heng. Kakek berkata, "Kurasa lebih baik menyerahkannya kepada asosiasi. Asosiasi lebih netral dan akan membuktikan masalah ini untukmu." Benny juga mengangguk. "Ya, saya hanya khawatir Vatikan tidak akan mengakuinya dan mengatakan kamilah pelakunya. Itu akan menjadi akhir bagi kami." "Itu masuk akal." Wu Heng menggeledah ruangan dan memastikan tidak ada yang istimewa. Dia tinggal membuka pintu dan keluar. "Kami naik karpet terbang dan meninggalkan kapal penumpang." Dia menemukan pulau karang terdekat, memanggil kereta hantu, dan kembali ke kota Netale. Pada siang hari, lonceng Netale bergema di kota. Sanara menemani putri kelima di ruang pertemuan balai kota, menunggu dalam diam. Pada saat ini, telepon seluler berdering. Sanara menjawab telepon. "Halo." Suara Wu Heng datang dari seberang. "Di mana itu?" Sanara menjawab, "Putri kelima dan aku berada di balai kota, menunggu informasi dari utara." Tadi malam, Wu Heng kembali dari kedai dan menceritakan kepada kedua gadis itu apa yang telah diketahuinya. Sepatu bot dan sabuk yang diperoleh akan menunjuk ke utara setelah menggunakan tracking pendant. Namun, objek aneh lainnya, lentera pemburu jiwa, menunjuk ke arah laut setelah membakar rambut. Setelah berpikir sejenak, saya merasa kemungkinan hal itu terjadi di laut lebih besar. Bagaimanapun, pendeta wanita yang menyamar sebagai hantu itu telah mengetahui tentang kecerdasannya. Dan kemungkinan besar dia menyadari efek dari liontin pelacak miliknya. Sebaliknya, lentera pemburu jiwa tidak pernah digunakan setelah dibawa kembali. Mengikuti petunjuk ini, Wu Heng mengejar ke arah laut. Sementara putri kelima mengatur agar orang-orang mengejar ke arah utara. Wu Heng berkata, "Kami telah menangkapnya." Kembali. Mendengar orang itu tertangkap, wajah Sanara menampakkan kegembiraan. "Benarkah? Hantunya juga tertangkap?" Putri kelima yang berdiri di sana juga melihat dengan mata terbelalak. "Mereka semua telah tertangkap," jawab Wu Heng. Sanara berkata, "Kalau begitu, kita akan mengatur seseorang untuk memanggil kembali tim yang pergi mengejar mereka. Dan kita akan kembali lagi nanti." "Baiklah," jawab Wu Heng. Keduanya menutup telepon. Putri kelima masih menatap dengan mata terbelalak, dan bertanya dengan penuh harap, "Tuan Pulau Tuan, apakah Anda sudah menangkap pembunuhnya?" Sanara tersenyum dan mengangguk. "Kami menangkapnya. Dan hantunya juga." "Wow, Tuan Pulau sangat cepat," seru putri kelima. Sanara berkata dengan nada bangga. "Dia selalu efisien. Sekarang masalahnya sudah teratasi. Atur seseorang untuk memberitahu tim yang akan kembali." "Baiklah." Putri kelima mengangguk dan segera mengirim seseorang keluar kota untuk mencari seseorang. Rumah Tuan Kota. Wu Heng duduk di ruang belajar dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Tiga hantu melayang ke samping. Setelah minum teh dan beristirahat sejenak, dia mengeluarkan panci jiwa ajaib di ruang terbuka di tengah dan membuka tutup panci jiwa ajaib. Detik berikutnya, hantu itu mengintip keluar lagi dan dikendalikan oleh Granda lagi. Hantu itu menatap ke arah ini dengan ekspresi kesal di wajahnya dan mendengus dingin. Wu Heng bertanya dengan rasa ingin tahu, "Siapa yang kubunuh? Kita sudah bertemu, jadi tidak perlu menyembunyikannya." Ketiga arwahnya pun ikut memandang dengan rasa ingin tahu. Tingkah laku hantu perempuan ini tidak seperti bajak laut atau keluarga mereka. Para bajak laut tidak dapat memikirkan rencana secanggih itu. Dan satu-satunya cara balas dendam yang dapat mereka pikirkan adalah menyerang maju dan bertarung sampai mati. Hantu itu tidak menjawab dan memalingkan kepalanya ke sisi lain lagi. Wu Heng berkata, "Tidak masalah kalau kau tidak memberitahuku. Lain kali aku akan mengirimmu ke Vatikan. Mereka tidak akan semudah aku menghadapi hantu." Hantu itu tiba-tiba berbalik, menggertakkan giginya. "Kau mengirimku ke tahta suci, dan aku menggigitmu sampai mati. Kaulah yang membunuh wanita itu." Cukup tangguh. Namun kemudian hantu itu berkata, "Pulau Rip, apakah kau lupa begitu cepat?" Wu Heng dan Yuhun mengerutkan kening.
Xiao Xiao berkata dengan terkejut. Kamu adalah bibiku. Hantu itu tertegun. Wu Heng dan Glenda juga menatap Xiao Xiao dan langsung mengerti maksudnya. Saat itu, Xiao Xiao mengira pria bermata tiga itu adalah paman dari Chen Xiang dalam kartun tersebut, dan kini ia menyebut bibinya. Ini adalah hal yang menarik untuk dikatakan. Wu Heng langsung mengerutkan kening, merasa segala sesuatunya mulai menjadi rumit. Dia bertanya, apakah Anda berbicara tentang anggota asosiasi yang meninggal dalam perjalanan? Atau pria bermata tiga di pulau itu? Sepertinya kau benar-benar membunuhnya, kata hantu itu. Wu Heng terdiam sesaat. Reruntuhan Pulau Rift, dilihat dari benda-benda yang ditemukan, memiliki hubungan sangat langsung dengan zaman kuno dunia mereka sendiri. Dan hantu di depannya mengatakan bahwa dia ada hubungannya dengan tempat itu. Wu Heng berkata dengan ragu. Jadi, dia suamimu. Omong kosong. Dia jenderal yang berjaga di sana. Apa hubungannya dengan suamiku? Kata hantu itu dengan marah. Wu Heng melanjutkan bertanya. Apakah kamu juga berasal dari reruntuhan itu? Apa ini penting? Aku tidak akan bicara mewakilimu. Tunggu saja Paus membalas dendam padamu. Kata hantu itu dengan kejam. Wu Heng tidak terus berdebat dengan pihak lain. Sebaliknya, dia menatapnya dan tetap diam. Meski begitu, saya sungguh tidak bisa menyerahkannya. Bahkan jika dia bisa membuktikan ketidakbersalahannya. Jika Vatikan memperoleh hantu ini, ia akan memahami dunianya sendiri. Bukan hanya Vatikan. Bahkan asosiasinya pun tidak diperbolehkan mengetahui keberadaan hantu ini. Keadaan menjadi sulit lagi. Bab 940 Putri menandatangani kontrak. Ruangan itu pun berubah menjadi sunyi senyap. Melihat Wu Heng terdiam cukup lama, mata hantu itu berkilat bangga. Lalu ia berkata sinis. Kenapa? Kau takut? Pasukan kavaleri tahta suci akan meratakan pulau harta karunmu dan merampas semua yang kau sayangi. Sebelum dia selesai berbicara, ketiga hantu itu tiba-tiba berkumpul dan berbisik. Dia sangat garang. Xiao Xiao mengerut di belakang Benny. Benny melindunginya dan berkata, apakah ini penyakit yang selalu dibicarakan Wu Heng? Paranoia, jawab Glenda. Ya. Benny langsung mengangguk. Jadi dia sakit. Dia terlihat sangat menyedihkan, kata Xiao Xiao. Ekspresi hantu itu langsung membeku. Dan ancamannya tampaknya tidak berpengaruh. Dia melotot tajam ke arah Sanhun dan mendapati ketiga orang di seberangnya masih berbisik-bisik tentangnya. Saya merasa sedih sekali. Dia menyilangkan lengannya, memalingkan wajahnya ke samping, dan bergumam, orang macam apa mereka? Apakah kamu berasal dari klan yang sama dengan jenderal bermata tiga itu? Wu Heng tiba-tiba bertanya. Hantu itu melirik ke samping dan mencondongkan tubuhnya ke dalam lagi. Wu Heng melirik Glenda, yang kemudian mengedipkan mata pada Benny. Benny mengerutkan kening, tapi tetap berkata, dia jelas bukan salah satu dari mereka. Jenderal itu punya 3 mata di dahinya, tapi dia tidak punya. Dia juga punya ekor rubah. Jadi jelas dia rubah. Bagian atas jiwa adalah yang paling jernih, sedangkan bagian bawah menjadi semakin ilusif. Namun Anda masih dapat melihat ekor rubah. Selain itu, setelah bersinggungan dengan Enfiel, tentu saja orang akan teringat pada manusia rubah. Wanita desa, apa yang kau tahu? Hantu itu mencibir. Kalau begitu, beranikah kau mengatakan yang sebenarnya? Benny mendekat, mencubit pinggangnya. Kefasihannya, yang diperoleh di kedai, sangat berguna. Atau kau hanya bermain trik-trik kecil di balik layar? Hantu itu tiba-tiba tersenyum. Provokasi tidak mempan padaku, gadis kecil. Saat mereka sedang berbincang, suara tawa putri kelima dan Sanara terdengar jelas dari lantai bawah. Ujung jari Wu Heng bergerak sedikit, dan dia terhisap kembali ke dalam pot jiwa iblis di tengah kutukan keras sang hantu. Ledakan. Wu Heng. Suara Sanara terdengar bersamaan dengan ketukan di pintu. Ketiga jiwa itu diam-diam mundur ke dalam bayangan. Masuk, kata Wu Heng. Ketika pintu terbuka, Sanara melangkah masuk, diikuti oleh putri kelima. Bagaimana kamu bisa tertular? Tanya Sanara langsung. Kami bertemu dengan sebuah kapal penumpang di tengah perjalanan. Sepatu bot kulit dan ikat pinggangnya tertinggal untuk membingungkan kami, kata Wu Heng.
lalu melanjutkan menceritakan keseluruhan prosesnya. Kedua wanita itu mendengarkan dengan saksama. Dan Sanara terus bertanya, siapa yang menargetkanmu? Ada dua spekulasi sebelumnya. Pertama, hantu itu menyimpan dendam terhadapnya dan pria itu adalah pengikutnya. Kedua, pria itu menyimpan dendam dan membantu hantu itu menemukan alat peraga untuk menyuburkan hantu itu agar hantu itu bisa menjebaknya. Wu Heng duduk di hadapan kedua wanita itu dan berkata, hantu itu juga dendam lama. Salah satu temannya pernah mati di tanganku. Kedua wanita itu saling bertukar pandang dan bersantai. Tidak masalah mengapa pihak lain ingin menyakiti Wu Heng. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah menemukan orang di balik layar, membuktikan ketidakbersalahan Wu Heng, dan mencegah hubungan antara Treasure Island dan Tahta Suci memburuk. Sekarang targetnya sudah tertangkap. Masalahnya tentu akan terpecahkan. Mereka bertiga melanjutkan obrolan di ruang belajar itu sebentar. Sanara dan putri kelima pergi lagi untuk melakukan urusan mereka sendiri. Setelah makan malam, di ruang belajar, kring-kring-kring gelombang, telepon berdering dan ide penelepon menunjukkan bahwa itu adalah Lilith. Pemimpin Lilith, Wu Heng menjawab telepon dan berkata langsung. Bagaimana penyelidikannya? Tanya Lilith dingin. Target telah ditangkap. Jawab Wu Heng langsung. Nada bicara Lilith terasa lebih santai. Jadi, intelijen itu efektif. Terima kasih atas informasi dari pembisik, kata Wu Heng. Kemampuan untuk menangkap target sebagian besar disebabkan oleh pembisik yang memberikan lokasi pihak lain. Tentu saja, pihak lain juga telah membuat persiapan sebelumnya dan meninggalkan petunjuk palsu untuk membingungkan dirinya sendiri. Namun hal itu juga membuktikan kekuatan kecerdasan si pembisik. Kembalilah sesegera mungkin setelah kau menangkapnya. Sebelum tahta suci menerima informasinya, kata Lilith. Baiklah, Wu Heng setuju. Setelah percakapan itu, telepon ditutup. Wu Heng melirik ponselnya dan menyimpannya. Tok-tok gelombang. Setelah 2 kali ketukan lembut di pintu, suara putri kelima terdengar takut-takut. Tuan Ketua. Aku di sini. Masuklah. Kata Wu Heng. Seorang gadis berpakaian rumah mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia berdiri di seberang. Memegang erat ujung bajunya. Merasa sedikit canggung. Melihat ekspresinya, Wu Heng bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah ada yang menindasmu? Tidak, tidak. Putri kelima mengangkat kepalanya dan berkata, apakah kau akan kembali besok? Yah, pembangunan gereja masih membutuhkan bantuanmu, kata Wu Heng dengan nada lembut. Gadis itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi keteguhan hati. Kamu berjanji untuk mendukungku. Apakah kamu masih menepati janjimu tentang masalah ini? Ruangan itu langsung hening. Wu Heng menatap penampilannya yang kekanak-kanakan namun penuh tekad dan berkata, jalan ini mungkin tidak sesuai dengan kepribadianmu. Aku tidak takut. Kita tidak bisa menyerahkan kerajaan kepada mereka lagi. Putri kelima berlutut dengan satu kaki. Tolong tanda tangani kontrak denganku. Cahaya bulan bersinar melalui kaca jendela dan menyinari putri kelima. Wu Heng tiba-tiba teringat saat pertama kali mereka bertemu. Putri kelima berdiri di samping dengan sikap yang mengesankan dan berkata bahwa ia ingin membentuk timnya sendiri dan mengundang Wu Heng untuk bergabung dan membantunya merebut kembali kerajaan. Kali ini dia masih meminta Wu Heng untuk membantunya, tetapi dengan cara yang berbeda. Wu Heng menatapnya dan berkata, setelah kontrak ditandatangani, kamu tidak bisa mengingkari janjimu. Kamu harus memikirkannya matang-matang. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Pergi ke Pulau Harta Karun adalah pilihan terbaikku. Dan aku yakin ini pilihan yang tepat, kata putri kelima dengan nada yang lebih serius. Baiklah. Aku berjanji padamu. Wu Heng mengeluarkan gulungan budak. Setetes darah diambil dari ujung jari putri kelima. Dan seberkas cahaya menembus alisnya. Setelah sesaat merasa lemah, sang putri kelima berdiri dengan hati-hati, menundukkan kepalanya dan tersipu. Tuan. Wu Heng tertawa. Kau masih bisa memanggilku kepala atau tuan pulau. Sanara pasti sudah bercerita banyak tentang pembantu dan bahkan memanggilnya tuan. Dilatih sebagai pembantu sang putri. Kalau begitu aku akan memanggilmu Tuan Wu Heng, jawab putri kelima. Baiklah. Cukup bagi kami untuk tahu tentang ini. Di luar sana, kau tetaplah putri kelima. Lanjut Wu Heng. Baik,
Kalau begitu aku turun dulu. Putri kelima pun menunjukkan ekspresi santai di wajahnya. Seolah-olah ia telah menyelesaikan tugas penting. Ya, Wu Heng mengangguk. Putri kelima segera mundur. Turunlah sampai ke bawah. Sanara duduk di sofa dan memainkan teleponnya. Melihatnya turun. Dia tersenyum dan berkata, "Sepertinya kalian mengobrol dengan menyenangkan." Tuan Wu Heng berkata dia akan mendukungku. Putri kelima melompat dan duduk di seberangnya. Apakah kontraknya sudah ditandatangani? Sudah ditandatangani. Tuanku bilang aku tak perlu memanggilnya tuan seperti para dayang. Aku cukup memanggilnya tuanku saja, kata putri kelima dengan gembira. Sanela menepuk kursi di sebelahnya, memintanya untuk duduk, lalu berkata lembut, "Ini langkah pertama. Kalian berasal dari ras yang sama, jadi kalian harus tahu cara memanfaatkan kelebihan kalian." Putri kelima mengerutkan kening, lalu wajahnya memerah lagi, dan dia berkata dengan suara rendah, "Aku tidak mengerti apa yang kau katakan, saudari." Sanara berkata, "Penguasa kota Rentam telah melahirkan seorang anak. Sudah ada pertikaian terus-menerus antara kota itu dan kerajaan Yeko. Jika kedua belah pihak menjadi wilayah kekuasaannya di masa depan, bukankah kau akan menderita kerugian?" Putri kelima membelalakkan matanya. Ia tahu ada seorang wali kota perempuan di kota Rentam. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah melahirkan seorang anak untuk Wu Heng. "Tuanku telah berjanji untuk mendukungku," kata putri kelima. "Bagaimana dengan generasi berikutnya?" Putri kelima mengangkat kepalanya dan berkata, "Itu terlalu cepat." Keesokan harinya, asosiasi, di ruang belajar para tetua, Wu Heng, tetua Tapani, dan dekan Gian Vito semuanya sedang duduk di ruangan itu. Wu Heng menceritakan kembali kejadian penangkapan tersebut. Kedua orang di seberangnya juga menghela napas perlahan. Tapani bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan dengan mayatnya?" "Aku akan membawanya kembali ke Pulau Harta Karun dan menginterogasi mayatnya bersama kepala suku Lilit, agar kepala suku bisa membantuku bersaksi," jawab Wu Heng sambil duduk di sofa. Gian Vito mengelus jenggotnya dan mengangguk setuju. "Memang lebih masuk akal kalau kepala Lilit ikut bersama kita." Tapani melanjutkan, "Kapan kamu akan kembali?" "Aku akan segera pergi. Aku datang ke sini hanya untuk menyapamu," kata Wu Heng sambil tersenyum. Menangkap si pembunuh juga membuatnya merasa jauh lebih tenang. Kalau tidak, Wu Heng akan mengira bahwa metode pihak lain dilakukan oleh dirinya sendiri. Apalagi orang luar. Tapani tersenyum dan berkata, "Setelah kalian menyelesaikan masalah ini, saya akan mengeluarkan surat pemberitahuan atas nama asosiasi setempat kepada para hadirin yang hadir di perjamuan itu, untuk membuktikan bahwa kalian tidak bersalah." Baiklah, Wu Heng tidak menolak. Kalau berita percobaan pemerkosaan terhadap pendeta wanita di pesta itu sampai tersebar, pasti akan berdampak buruk padanya. Terutama gereja-gereja yang sedang dibangun. Mereka bertiga terus mengobrol sebentar. Dan Tapani berkata, "Uskup sudah berlutut di perkumpulan selama 2 hari. Membiarkannya belajar memang baik. Tapi kalau kita benar-benar tidak membebaskannya, itu akan jadi masalah. Kalau saja saya tidak menyebutkan hal ini, saya hampir lupa tentang orang tersebut. Suruh seseorang membawanya ke sini," kata Wu Heng. Tapani berdiri, mengatakan sesuatu kepada staf di luar pintu, lalu kembali melanjutkan obrolan santai. Tak lama kemudian, terdengar ketukan lagi di pintu. Uskup setempat masuk sambil mengenakan tudung. Dan saat melihat Wu Heng duduk di ruangan itu, ketakutan melintas di matanya. Lalu dia membungkuk sedikit. Wu Heng melambaikan tangannya dengan santai. Dan uskup merasakan sesuatu dan segera menyentuh mulutnya dengan ekspresi gembira di wajahnya. Kekuatan sang pahlawan begitu mengerikan sehingga mudah dibuka. Tapani mengingatkan, "Mengapa kamu tidak berterima kasih kepada kepala suku?" Uskup segera membungkuk dan berkata, "Saya terpengaruh oleh emosi saya sebelumnya. Mohon maafkan saya, Ketua." Wu Heng mengangguk dan melanjutkan, "Pembunuhnya telah ditangkap. Saya akan menginterogasinya bersama ketua asosiasi." Sang uskup masih menundukkan kepalanya. Matanya sedikit terfokus. Benar-benar ada seorang pembunuh. Aku masih merasa ragu dalam hatiku. Tetapi setelah belajar dari pelajaran terakhir, aku tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Membungkuk hormat. "Ya, ayo kembali."
kata Wu Heng. Pihak lainnya membungkuk lagi dan meninggalkan ruangan. Ada 3 orang lagi yang tersisa di ruangan itu. Wu Heng berkata, aku tidak ada urusan lagi. Jadi aku akan kembali dulu. Kalau ada urusan, tulis saja suratku. Oke, keduanya mengangguk. Wu Heng kembali ke rumah tuan kota dan meminta Sanara untuk memasuki teknik rumah besar. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada putri kelima lagi. Memberinya beberapa instruksi singkat, mengenakan topi kondektur, dan menaiki kereta. Hari sudah hampir senja ketika kereta tiba di Treasure Island. Setelah turun dari kereta, dia melepaskan mantra teleportasi dan kembali langsung ke mansion penguasa pulau. Setelah melepaskan Sanara dan memberikan beberapa instruksi kepada para pelayan, dia membawa jenazahnya ke asosiasi. Di dalam kamar mayat, Silagui dan Siali berdiri di sisinya. Dan di belakangnya ada 2 penyelidik dari asosiasi yang bertanggung jawab atas pencatatan. Ada juga seorang pemeriksa mayat di dalam, yang melakukan otopsi dan merekamnya. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang, rok hitam Lilith tersapu di tangga batu. Dan dia menuruni tangga dan muncul di hadapan semua orang. Kepala Lilith, Silagui memimpin dalam memberi hormat. Para penyelidik dan koroner yang belum pernah melihat Lilith sebelumnya juga langsung bereaksi dan mengikuti dengan memberi hormat. Lilith mengangguk pelan. Wajahnya yang dingin tanpa ekspresi. Bagaimana kabar jenazahnya? Sheila menatap petugas koroner yang sedang mencatat kematian. Ia berkata, pria, usia antara 25 dan 30 tahun. Penyebab kematian, patah tulang leher. Lilith menatap Wu Heng. Bukankah kamu bilang masih ada hantu? Hantu itu adalah pembunuh yang membunuh pendeta wanita itu. Saat pertempuran, dia dimangsa oleh hantuku. Kita hanya bisa mengandalkan mayatnya sebagai bukti. Jelas Wu Heng. Setelah mempertimbangkan dengan matang, dia memutuskan untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang hantu itu. Dunia zombie terlalu penting baginya. Belum lagi sekarang masih ada mayat. Kalaupun tidak ada, dia benar-benar dijebak sebagai pembunuh. Hantu ini jangan sampai jatuh ke tangan orang luar. Lilith memelototinya tanpa meninggalkan jejak. Lalu berkata dengan tenang, tanyakan pada mayatnya. Dan penyelidik akan mencatatnya dengan jujur. Ya, jawab sang penyelidik segera. Wu Heng kemudian melepaskan bicara kepada orang mati ke arah mayat itu. Kekuatan kematian yang dahsyat menyelimuti mayat itu. Dan detik berikutnya mayat itu tiba-tiba duduk. Kepalanya setengah terkulai dan matanya yang berawan melihat ke sini. Melihat Lilith tak berniat bicara, Wu Heng bertanya langsung. Pada perjamuan di Istana Raja di kota Netalei, pendeta wanita itu dibunuh oleh hantu. Apakah kejadian ini ada hubungannya denganmu? Mayat itu menjawab, relevan. Wu Heng melanjutkan bertanya, apa tujuan hantu mengendalikan tubuh pendeta wanita dan menghadiri perjamuan? Mayat itu menjawab, Ratu berkata dia punya dendam terhadap pahlawan Wu Heng dan berencana menggunakan perjamuan ini untuk membuat gereja membunuhnya. Yang mulia gelombang, tidak ada nama seperti itu di sini. Nama itu lebih umum di pihak saya. Mata beberapa orang yang sebelumnya tidak tahu apa yang terjadi, sedikit terbelalak. Jebak pemimpinnya, orang-orang ini sangat berani. Silagui melirik Wu Heng dengan tenang, lalu berbalik ke arah penyidik dan bertanya dengan hati-hati. Apakah Anda menuliskannya? Saya mengerti. Penyidik itu mengangguk. Wu Heng kemudian bertanya, kapan pendeta wanita itu meninggal? Mayat itu menjawab, 3 hari sebelum hari raya. Setelah menanyakan pertanyaan ini, sudah dapat dipastikan bahwa saya telah dijebak. Pertanyaan keempat yang diajukan Wu Heng adalah, apakah hantu telah mengendalikan tubuh ini beberapa hari terakhir ini? Tidak. Yang kupikirkan hanya pendeta ini ketika mendengar tentang perjamuan itu. Jawab mayat itu. Wu Heng mengerutkan kening. Beberapa hal mulai terasa tidak pada tempatnya. Tapi itu tak ada hubungannya dengan urusannya sendiri. Ia menoleh ke arah Lilith dan berkata, Ketua, ada satu pertanyaan terakhir. Lilith berkata, tanyakan padanya apakah ada orang lain yang terlibat dalam ini. Wu Heng bertanya langsung. Apakah ada orang lain yang terlibat dalam fitnah di perjamuan itu? Mayat itu menjawab, tidak ada lagi. Setelah kelima pertanyaan itu terjawab, tubuh itu jatuh kembali ke ranjang besi dengan bunyi gedebuk. Para penyelidik masih merekam. Lilith berkata,
Kumpulkan semua catatan malam ini dan kirim langsung ke markas besok pagi. Jenazah ini juga akan dikirim ke sana. Ya, Sila Gui mengangguk. Lilith berbalik dan pergi. Wu Heng mengedipkan mata pada kedua saudari peri itu dan mengikuti Lilith pergi. Keluar dari area kamar mayat. Ketua, aku tahu cara teleportasi. Ayo kita pulang bersama. Wu Heng menyusul. Lilith melotot tidak setuju padanya. Lain kali kau berlarian. Jangan salahkan aku kali ini. Wu Heng tersenyum pahit. Kau sudah dewasa sekali. Tapi kau selalu membuat masalah kemanapun kau pergi. Lilith menegurnya. Kita tunggu saja sampai laporannya keluar dan lihat bagaimana sikap Vatikan. Upaya mediasi kami denganmu belum berjalan mulus. Aku tidak membunuhnya. Lihat saja sikapnya. Wu Heng terdiam. Lilith melotot padanya lagi. Wu Heng melanjutkan. Kepala, saya masih memiliki beberapa pertanyaan dari interogasi mayat tadi. Ada masalah apa? Tanya Lilith sambil mereka berjalan. Salah satu pendeta di sana bernama Nasir. Dialah yang membawa pendeta wanita itu ke pesta. Setelah kejadian itu, saya bertanya kepadanya tentang pendeta wanita itu. Dan dia menyembunyikan fakta bahwa pendeta wanita itu telah menghilang beberapa hari yang lalu.